saja dilakukan. Perasaan Bu Lia setelah kegiatan observasi kemarin seperti apa Bu Lia? Perasaan kemarin setelah diobservasi yang sedikit, alhamdulillah kemarin sangat senang sekali, sangat bahagia. Kemarin sudah kita saling berkolaborasi di kelas, diberi observasi di kelas saya, dan berjalan dengan baik walaupun ada sedikit kendala-kendala. Dan terima sekali, kasih sekali itu kemarin sudah disarankan ada yang tentunya kurang-kurang sedikit sudah Jadi Bu Lia sudah melakukan kegiatan yang kemarin bersama saya. Di kegiatan kemarin ada sesuatu atau saat pembelajaran itu ada kesulitan tidak Bu Lia? Kemarin itu ada kendala sedikit gangguan teknis ya, jadi kemarin kan gangguan teknis yang kita mau memakai LCD ternyata videonya nggak bisa diputar sebentar, yang alhamdulillah sudah bisa teratasi dengan bantuan teman-temannya. Jadi Bu Lia kemarin itu ada sedikit trouble ya Bu Lia. Lalu Bu Lia meminta bantuan dengan rekan PPL seperti yang atasi ya Bu Lia. Dalam keadaan seperti itu, selain minta bantuan ke orang lain, Bu Lia tentunya ada strategi khusus ya untuk anak-anak supaya anak-anak tidak tetap terkondisikan di dalam kelas. Apa yang Bu Lia lakukan? Kemarin kan sudah diatasi dengan cara menyediakan gambar, jadi dijelaskan melalui gambar dan perubahan waktu ya, pengaruh waktu itu pengaruh rotasi bumi terhadap waktu di bumi. Tetapi sudah pakai gambar-gambar yang di kegiatan pembelajaran kemarin juga pastinya anak-anak itu ditemukan anak-anak yang fokus atau apa yang dia ada tidak sih Bu Lia yang anak-anak seperti itu? ada beberapa anak yang kurang fokus sedikit karena di kelas itu sudah disarankan udahlah saya bimbing gitu ya. Tapi memang ada beberapa anak yang memang fokusnya harus dibantu tidak dulu biar dia fokus ke gambar. Sekali kita memberikan materi mereka tuh langsung terfokus semua, tidak ada beberapa anak yang harus kita kasih dulu baru dia fokus ke pembelajaran. Biasanya difokuskan dulu ada Kompleks ya Bu Lia anak-anak. Kalau boleh tahu Bu Lia, salah satu anak yang perlu bimbingan khusus itu contoh bimbingannya seperti apa Bu Lia? Dia kesulitan dalam hal apa? dalam memahami suatu materi, bagaimana mengerjakan suatu soal, dia tidak bisa menelaah soal itu langsung mengerti, harus dibimbing terlebih ini benar, di sini harus satu biasanya saya pakai ke depan, kalau dia setelah menjawab gimana jawaban benar, nah kalau kan ada yang masih jawaban benar, baru dia bisa menjawabnya. Jadi Bu Lia di kelas juga mengarahkan anak-anak dengan jawaban dengan soal yang diberikan itu supaya anak lebih mengerti. Jadi Bu Lia sebagai menuntun anak yang belum mampu supaya bisa memahami soal yang diberikan. Selain itu ada beberapa anak juga yang mungkin ada yang ribut segala macam, tapi mereka tetap mengerjakan juga. Selain itu, selain materi, ada tidak untuk penerapan kehidupan mereka selain materi itu bisa dikembangkan tidak untuk kegiatan tersebut? Bisa, materi bisa dihubungkan nih, mau katanya mengamati siang itu gimana sih keadaannya, kalau siang suasananya sehari, nah kalau malam hari itu suasananya seperti apa, jadi mengamati langsung keadaan mereka. Jadi selain pembelajaran di dalam kelas, juga anak-anak dilatih untuk menerapkan kegiatan yang dilakukan di dalam kelas di luar lingkungan sekolah juga. Selain itu Bu Lia, anak-anak kan juga perlu yang bimbingan seperti yang Bu Lia katakan. Selain bimbingan dalam pembelajaran di dalam kelas, ada tidak sih bimbingan khusus untuk anak-anak seperti itu Bu Lia? Ya, kalau bimbingan khusus ini tidak ada, tidak maksudnya tidak hanya di pelajaran ya, bimbingannya masalah perilaku mereka kan ada sekarang itu perilakunya kayak kayaknya kurang memahami mana perilaku baik dan tidak baik, itu yang juga saya akan memberikan bimbingan bimbingan khusus yang Bu Lia lakukan sampai
memberikan pengalaman karakter itu tadi. Julia, kalau boleh tahu dari semester pertama Julia sudah memegang kelas 6 ya. Sampai sekarang kira-kira keberhasilan yang Julia dapatkan dari progres anak-anak sampai sekarang banyak atau seberapa Bu kira-kira? Sudah cukup lumayan berubah atau berubah ada perubahan. Tadinya yang tadinya malas, sekarang sudah mulai mau mengerjakan kalau tugas dikerjakan. Tadinya kan ada yang sama sekali nih nggak dikerjakan sampai kalau diberikan bukan PR sebenarnya, tugas di sekolah tidak selesai juga pulang. Besoknya lagi suruh mengumpulkan tidak, tapi sekarang sudah mau anak itu mengerjakan sampai selesai. Nah, itu tadi yang mengerjakan tidak selesai itu tadi ya Bu ya, itu sebenarnya itu sangat berdampak pada penanganan karakter juga tentunya ya, disiplin juga. Saya tanya lagi Bu ya, ada nggak sih kerjasama dengan pihak lain supaya anak-anak itu karakternya menjadi lebih baik atau untuk hasil dari pembelajaran itu lebih baik? Ada tentunya kerjasama dengan orang tua. Nah, apapun yang terjadi di sekolah biasanya saya sarankan ke orang tua. Nah, ibu gini loh, di sekolah seperti ini. Kalau di rumah seperti apa sih Bu? Saling sharing jadinya. Jadi kita menemukan akar masalahnya kok anak ini bisa seperti ini. Jadi dia sudah melakukan komunikasi ya dua arah, jadi ada komunikasi dua arah antara ibu dengan orang tuanya. Dan sampai sekarang, apakah ada orang tua yang komplain terhadap kebijaksanaan yang dia ambil atau tidak? Sampai sekarang tidak. Jadi kolaborasinya berhasil ya Bu ya, komunikasi dua arah ini juga sudah berhasil dengan baik. Anak-anak juga mungkin lebih semangat termotivasi lagi. Coba Bu ya, dalam keadaan seperti ini, anak-anak yang perlu bimbingan ekstra dari kita, Bu ya itu menerapkan model pembelajaran yang seperti apa sih Bu ya untuk mengikuti yang sekarang kan itu harus ada pembelajaran yang interaktif tuh, yang inovatif Bu ya, menerapkan model pembelajaran yang seperti apa? Biasanya sih kalau biar berpikirnya kreatif, saya itu di kelas kan yang diskusi. Kalau tidak, saya menggunakan dengan inovasi media pembelajaran. Biasanya kalau ini menggunakan melihat video, ditampilkan video atau menggunakan alat-alat peraga. Dan yang sangat berpengaruh itu ini yang saya lihat ini sekarang pintar sebaya itu malahan. Nah itu bisa malah membimbing temannya, dia tuh mungkin lebih nyaman kan kalau sama temannya dia ngobrol nyaman ini gimana sih gitu. Tapi saya arahkan bukan mencari jawaban sama temannya, itu temannya suruh jawab, tapi teman sebaya itu yang suruh menarikkannya itu malah bagus gitu teman sebaya itu. Jadi model pembelajarannya sudah mulai divariasi ya, dan tadi ada diskusi, ada juga yang tutor sebaya. Tutor sebaya itu saya sedikit ingin menggali tentang tutor sebaya, jadi saya tertarik ini. Tutor sebaya itu maksudnya gimana Bu tutor sebaya itu tadi? Tutor sebaya itu teman, tapi yang dia lebih bisa mengerti, biasanya lebih. Kalau semua kita nggak bisa menggunakan pinter dan nggak pinternya ya, karena nggak bisa sosialisasi. Yang lebih bisa dia mengarahkan temannya. Biasanya kalau saya ini di pembelajaran yang paling terasa itu di matematika. Matematika itu masya Allah bukti itu anak itu ngomong sekali kalau pelajaran matematika. Luar biasa. Padahal itu sudah saya suruh maju satu-satu nih. Saya bimbing satu. Tapi kadang tuh lebih berjalan dengan tutor sebaliknya itu. Nah itu ini loh tenang dulu gitu. Lebih tingkat keberhasilannya lebih ada. Iya. Berarti dengan tutor sebaya itu bisa nanti jadi sebuah judul PPT ya Bu ya. Ya Allah luar biasa. Jadi dari model pembelajaran tutor sebaya menggunakan saintifik tidak Bu? Ya tidak. Tapi ya memang harus inovasi ya. Iya. Jadi sudah dari awal NPP-nya sudah masuk ke KSE, sudah berdiferensiasi juga. Saya kemarin sudah lihat kita tadi kemarinnya sudah
benda konkretnya tidak ada. Kemarin kan menggunakan global, yang plastik itu anak-anak siang dan ya malam. kalau kita kemarin nggak dapet sensor, Nah. kita pakai HP ya Bu Iya. karena kemarin sudah dipersiapkan ternyata sensornya rusak. Jadi pakai HP itu problemnya. Ya kemarin siapa banget cari pakai HP aja. Terus HP kita juga agak terlalu terang kemarin ya. Jadi kita mensiasati gimana caranya supaya agak lebih ruangannya biar terlihat. Jadi kemarin itu proses pembelajaran sudah berlangsung cukup baik dan dia sudah menemukan apa sih yang akan dilakukan selanjutnya dia pembelajaran lebih baik lagi meningkatkan daya supaya anak-anak lebih paham untuk menguasai materi lebih keren lagi anak-anak. Jadi dia pakai cara apa setelah kita kemarin melakukan observasi ada kekurangan apa ya ini yang kita akan ditingkatkan lagi. Dari anak ya itu mungkin dengan memakai media-media yang konkret itu anak-anak akan lebih tertarik dan menarik dan mempermudahkan kita sebagai guru menggunakan sebenarnya mungkin akan lebih menggunakan alat-alat perantau untuk iya biasa kalau bilang itu memang lebih antusias lagi karena mereka tinggal konkret itu seperti mereka iya tinggal konkret kalau asnal itu mereka kan sudah baik ya untuk pembuatan soal yang hot kelasnya apakah sudah bisa menguasai dengan soal yang hot atau bisa tidak kelas mereka bagaimana tuh? Kalau yang hot ada beberapa anak yang bisa dan ada anak yang belum. Jadi kalau hot itu kan kata mereka bu soalnya itu muter-muter ibu bingung gitu. Nah nggak bisa langsung jadi menjelaskan lagi itu nak sini arahnya gitu. Jadi sebagian gitu. Sebagian begitu. Iya. Soal hot ya bu. Iya. Jadi PR terbesar buat guru juga ya kadang-kadang. Berarti dari soal hot itu apa sih yang harus ditingkatkan bu ya? Berarti anak-anak itu kegiatan apa literasi? Literasi ya bu ya. Biasanya ada kebiasaan literasi di kelas bu yang dilakukan supaya anak-anak lebih penguatan literasi apa kegiatan di kelas itu? Biasanya di pelajaran bahasa Indonesia kita ada bahasa Indonesia itu ada membaca suatu teks. Nah itu biasanya mereka kan menceritakan kembali atau biasanya saya berikan soal nih menelaah bareng-bareng soal bahasa Indonesia itu kan kadang bahasa Indonesia itu pikirkan kita kan perkiraan kita mudah ya tapi anak itu kan bahasa Indonesia itu kan sulit. Nah itu jadi banyak menelaah soal waktu pelajaran bahasa Indonesia. Terus matematika juga matematika itu kan kalau hot itu kan biasanya kayak muter-muter soal nah saya biasakan memang memakai soal yang hot jadi buat cerita soal bercerita seperti itu gitu biar anak lagi soal yang hot itu seperti apa sudah ada penerapan literasi yang mulia dan dengan kebiasaan dengan soal-soal itu dalam kegiatan itu apakah anak sudah punya pemahaman dengan soal yang itu sudah mulai memahami mereka juga sudah dibiasakan ya program-program khusus ada tidak? Ada dan kami punya sih anak yang belum bisa membaca di kelas sudah bisa membaca nah itu seperti ada apa aja ada kebiasaan di tempat pelajaran bahasa iya tentunya ada kaitannya dengan pelajaran kita yang kemarin iya IPA juga kan begitu literasi kita dikatakan juga ada diferensiasi konten dan tingkat keberhasilan itu dalam pelaksanaan observasi kemarin itu kalau menurut ibu sudah berhasil atau masih perlu peningkatan atau gimana? kalau saya sih masih perlu peningkatan ya karena ketika keberhasilan itu kan setiap orang itu berbeda-beda ya kalau saya sih melihatnya masih perlu peningkatan terus kita sebagai seorang guru kita harus puas sampai di situ
yang di sekolah yang meningkatkan literasi anak. Program di sekolah ini yang dicanangkan dalam 2 minggu sekali itu ada program membaca kunjung ke perpustakaan. Nah, itu emang 2 minggu sekali, walaupun itu cuma 1 JP dan sekian pemainnya sudah membaca sekali dalam literasi. Di program itu adakah kolaborasi dengan pihak lain? Kalau kolaborasinya dengan guru perpustakaan, memang tidak bukan guru sih ya, penjaganya, pustakawannya. Apakah program itu sudah disosialisasikan dengan guru yang lain atau sudah mengetahui kepala sekolah juga? Sudah memiliki programnya sekolah di Luar biasa. Memang harus ikut andil dalam semua kegiatan. Tidak hanya mengajar, kita juga harus buat tadi aktif ya. Iya. Juga sudah menerapkan dan di kegiatan pembelajaran kemarin saya juga sudah melihat beberapa anak-anak sudah antusias banget ya Bu ya. Anak-anak itu kalau dari skor penilaian yang kira-kira ini jadi anak-anak itu dalam kriteria mana Bu kira-kira? yang pembelajaran kemarin ya. Kalau saya 1 sampai 10 8 sih. Kalau kemarin, tapi kalau yang kan beda-beda setiap materi karena kan ada materi yang emang sulit diterima, ada yang mudah diterima. Kalau kemarin sekolah kita mudah diterima, cuma beberapa siang dan malam sudah mereka aktivitas sehari-hari. Dari yang tadi observasi yang sudah dilakukan sudah memuas semuanya dan alhamdulillah saya juga kemarin mengonfirmasi ya luar biasa semoga selanjutnya ke depannya nanti ada peningkatan lagi di kualitas pembelajaran di materi anak-anak ya program-programnya tadi sudah dijabarkan dengan luar biasa. Terima kasih atas waktunya dan sedikit merepotkan ya Bu ya kemarin luar biasa ceritanya banyak banget cerita yang diambil dari kemarin. Kegiatannya kayaknya untuk pasca kegiatan pasca observasi ini kita sudah mendiskusikannya hari ini, kita sudah bercerita, jadi saya ucapkan terima kasih dan Julia semoga kedepannya lebih baik lagi ya Julia. Terima kasih Julia dan atas kolaborasinya. Bagaimana Bu ya kita kolaborasi lagi tidak ini? Tentu. Terus Kita harus berkolaborasi ya. Semangat, sehat tentunya untuk kedepannya kayaknya kita mau masuk di pembelajaran lain ya Bu ya. Kemarin kita sudah IPA, minggu depan kita mau belajar apa nih kira-kira? Mungkin matematika ya. Yang luar biasa. Luar biasa. Iya. Ya udah, terima kasih Bu ya atas waktunya. Hati-hati di jalan. Semoga kedepannya kita akan lebih baik. Demikianlah kegiatan pasca observasi yang telah saya lakukan dengan rekan saya pada pagi hari ini dan didampingi oleh PP saya, Putri Wulandari. Semoga bermanfaat untuk saya khususnya dan untuk kita semua tentunya. Apabila ada masukan dan saran bagi saya tunggu di kolom komentar dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam. Salam CGP. Salam. CGP Kota Metro. Jaya, jaya, jaya.